Apa kabarnya hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Saya mau lihat yang tangan-tangan bersukacita. Sekalian sampaikan salam kanan kirinya. Katakan kau luar biasa, Yesus lebih luar biasa. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu sudah hadir di Bedah Raya keempat. Nah, kami juga menghimbau untuk para orang tua yang bawa anak kecil, mohon dibawa ke lantai 3 untuk mendapat pelajaran yang sesuai dengan porsinya. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan, perenungan kita hari ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu, setelah itu kita akan baca bersama-sama. Perenungan kita di Galatia 5, 16-17. Firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Ya, boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita baca ulang ya. Nah, kita baca bersama-sama. Galatia 5, 16-17. 2, 3, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Wah, keren banget firman Tuhan ini. Jelas ini perintah ya, perintah untuk kita hidup, terus hidup dalam roh. Gampang? Oh susah. Secara manusia susah karena daging kita lebih dominan. Daging kita lebih kuat. Tapi kita butuh Tuhan untuk menolong. Kita butuh Dia. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang mengingatkan kita. Tinggal kita nih, kita mau nurut apa enggak? Gitu. Tapi saya yakin dan percaya kita semua ini akan menjadi yang lebih baik lagi. Dan berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dimana kami dapat berkumpul kembali Tuhan di sini Tuhan. Beribadah di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu, untuk tempat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Gereja di mana kami beribadah, di mana kami belajar. Biarlah kami terus bertumbuh Tuhan. Belajar untuk menjadi lebih baik lagi seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati gembala kami, Bapak Runi Atas Suryo dan Ibu Lita sebagai tiang doa. Kau berkati beliau Tuhan. Berkati hamba-Mu ini menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang cinta Tuhan. Agar kami domba-dombanya terus menjadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dibawa sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar gereja kami menjadi gereja berkat dimanapun gereja berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga lingkungan-lingkungan sekitar gereja ini Tuhan Yesus. Depan, belakang, samping, kiri, kanan. Kau berkati lingkungan sekitar. Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Mari saudara semua, Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa bersama-sama. Kita berkati Indonesia. Tuhan, kami bersyukur ada di Indonesia Tuhan. Walaupun sekarang Indonesia tidak baik-baik saja. Tapi kami yakin bersama Engkau semua akan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kau berikan kami kekuatan. Kau berikan juga bangsa kami sejahtera. Rotak-rotakan Tuhan terus terjadi untuk bangsa kami. Terutama untuk pemimpin kami. Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sebagai wakil. Berikan hikmat Parifat, berikan visi misi yang jelas dari Engkau Tuhan. Agar memimpin pemerintahan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih. Kau berkati juga pemimpin-pemimpin dan pembantu-pembantu Bapak Prabowo. Menteri-menteri, kabinet-kabinet semua Tuhan. Sampai
TNI Polri yang menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, semua Tuhan Yesus Kau berikan terbaik. Biar mereka juga memimpin setiap departemen-departemen yang ada di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Retak-kotakan Tuhan terus terjadi untuk Indonesia. Pembaruan dalam Engkau terus terjadi Tuhan Yesus. Rakyat biar sejahtera, adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD Bekasi Bapak Pendeta Sahala Nenggolan, Ketua Perwil 4 Bapak Pendeta Muda Osin Obaja. Kau berkati Tuhan biar gereja ini jadi berkat Tuhan kepada gereja ini berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang sebentar lagi akan menyampaikan isi hati firman. Kami berdoa untuk Bapak Jumfrius Gultom ya Tuhan Yesus. Kau berkati beliau Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap yang keluar lewat mulut hamba-Mu ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapak, ajari kami lewat Roh Kudus-Mu. Jaga hati kami, pikiran kami, telinga kami akan jadi pendengar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah Kau Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus terus tuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling lama buat Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, yang kasih-Nya kita rayakan sore hari ini di dalam ibadah kita. Haleluya. Amin. Sambil tepuk tangan di atas kepala jemaat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Lagi, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku kompak bagi Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari jemaat energi katakan, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Suaranya bisa lebih keras Bapak Ibu. Lagi katakan, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Oh, nyatalah perbuatan-Mu. Mari sorakan haleluya. Haleluya, ku bersorak. Yes. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi hanya bagi-Mu. Amin, amin. Lompat lagi-Mu dalamku, ku rayakan lagi. Ku angkat suaraku, puji nama Yesus.
Yesus baik, amin. Mari nyanyikan sama-sama. Yesus baik dalam hidupku, selalu setia. Nyatalah perbuatanmu, lebih keras katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Di dalam hidupmu selalu setia, selalu setia. Haleluya. Haleluya. Lebih keras, lebih keras. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Ku angkat suaraku untuk memuji namamu. Oh, ku bersuka dan melompat bagimu. Yes, Yesus Engkau di dalamku. Mari semua terus katakan Tuhan baik. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Lebih keras Bapak Ibu suaranya. Lagi Tuhan baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari nyanyikan. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Yang merasakan kedahsyatannya, mari bernyanyi. Ku angkat suaraku, puji namamu. Namanya Yesus Kristus. Suaraku puji namamu. Haleluya. Ku rayakan. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan sungguh kami merasakannya dalam setiap perjalanan hidup kami. Ku angkat tanganku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Yes. Ku bersyukur. Yuk lompat sama-sama. Ya. Yesus kau di dalamku. Mari rayakan kasih-Nya dengan bernyanyi lebih keras. Ku angkat suaraku, puji namamu. Haleluya. Yesus kau di dalamku. Oh, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. 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 Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan atas hidupnya boleh lambaikan tangan. Ya, dan kita berikan tepuk tangan untuk kebaikannya. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih ya Tuhan, benar bahwa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Detik demi detik kami sungguh merasakannya. Kehidupan kami hari ini ada
bukan karena kehebatan dan kesanggupan kami, tetapi karena kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan karena kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakku. Bapa, Kau Rajaku. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku. Kaulah penebusku, dengan harga tertinggi dan Kau berikan segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku. Segalanya Kau mengangkat derajatku untuk menjadi oh Rajaku. Engkaulah sang penebus itu yang membawa kami menjadi berharga di mata-Mu. Rajaku, Kau Rajaku, segala yang baik ada karena-Mu. Mataku
tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Haleluya. Mataku tertuju hanya padamu. Engkaulah Bapa, Sang Pemberi yang baik. Segala yang baik hanya karenamu. Amin, 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 amin. Mata jiwaku tertuju hanya padamu. Oh, segala yang baik hanya karenamu, hanya karenamu. Oh, mata dan jiwaku mengarah kepadamu. Lagi, oh, segala yes. Lagi, oh, segala yang baik. Oh, dan mata jiwaku, mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau berangkat lagi, kau Raja. Kau Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau memberi segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Panggil dia Raja, Rajaku. Kau memberikan putramu yang tunggal untuk mengangkat kami. Derajatku untuk menjadi anak Bapa, kau Rajaku. Pemberian yang terbaik hanya datang darimu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan mata dan jiwa aku tertuju padamu. Yes.
pindahkan dari dosa, dari kutuk, dari kematian kepada kehidupan, kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami berdiri hari ini bukan karena kekuatan kami, namun karena pengorbanan-Mu. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Segala yang baik ada karena-Mu. Mari pandang Dia. Mataku tertuju
ketika kami menghitung setiap perjalanan hidup kami merasakan bahwa kebaikan-Mu lah yang ada di sana. Itu sebabnya Tuhan, mata rohani kami memandang hanya kepadamu, hanya kepadamu. Hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya. Yes. Come on, church. Yang baik hanya datang. Rajaku, penguasa tunggal di hidup kami, namanya Yesus Kristus. Dengan harga tertinggi dan Kau beri. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa, dan Engkau memberikan kami mahkota, dan Kau panggil kami menjadi anak-Mu. Oh, Kau Rajaku. Keberhargaan kami bukan terletak pada kekuatan kami untuk datang kepada Engkau. Kekuatan kami ada karena kasih karunia-Mu. Worthy is your name, Jesus.
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yeah, sing it. Worthy is your name, Lord. Haleluya. Sungguh Engkau nama di atas segala nama. Padamu layak segala kehormatan dan keagungan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berbuat dalam hidup kami, ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari hari-hari kami sepanjang minggu ini, ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua itu karena perlindungan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami kembali dihantar ke tempat ini untuk kami boleh menyembah Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, setiap kali kami bersekutu, di situ ada kekuatan baru dari Tuhan. Ada pengharapan yang baru diberitakan. Ada teguran, ada sapaan dari Tuhan. Tuhan,
Kini hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kuduskan pemberitaan firman Tuhan. Supaya kami yang menyampaikan dan kami yang menerima firman Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Seperti tanah yang subur yang siap ditabur oleh benih kebenaran firman Tuhan, akan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Sebuah kehormatan bagi saya boleh kembali mengunjungi gereja ini, menyampaikan firman Tuhan. Ya, ini khotbah saya yang kelima hari ini ya di 3 gereja, dan saya bersyukur bahwa saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dan terakhir saya menyampaikan firman Tuhan mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, gereja memberi saya tema untuk dibahas, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari bersama-sama saya katakan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Tadi saya diberitahu oleh hambanya bahwa Pak katanya khotbahnya 6:05. Mudah-mudahan 20 menit saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang roh mengalir itu kita tetap mengalir aja ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan kita ketika kita berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh roh, maka kita perlu tahu tentang 2 fakta ini, yaitu apa yang secara de jure dan apa yang secara de facto. Nah, de jure itu apa sih istilahnya kalau dalam bahasa awam? De jure itu secara official, secara resmi ya. Tetapi pada kenyataannya itu ada sesuatu yang mesti kita perhatikan. Pertama-tama kita melihat dulu secara de jure ya, bagaimana penegasan firman Tuhan. Yang pertama adalah dalam Yohanes 14 ayat 16 dan sampai 17a dikatakan, ia, siapa ia? Bahwa Allah akan memberi kepadamu seorang penolong. Kalau dalam bahasa Yunani itu parakletos. Yaitu Roh Kudus itu. Para artinya di samping, kletos itu kaleo, saya memanggil. Saya memanggil seseorang untuk ada menjadi penasehat kita. Dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Mari bersama-sama saya katakan selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Padahal ayat ini tidak merujuk kepada pribadi yang disebutkan manusia, tetapi dia adalah roh yang juga pribadi tentunya, tetapi dia dalam wujud roh yang jelas konteksnya merujuk kepada Roh Kudus itu sendiri. Ya. Nah, saudara, jadi secara de jure Tuhan sudah memberikan kepada kita rohnya untuk menyertai kita selama-lamanya. Amin. Nah, secara de jure yang kedua adalah Yesekiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 berkata begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup apa saudara? Menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Jadi artinya secara de jure Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita. Amin. Dia telah melahirbarukan kita menjadi orang-orang yang taat. Ya, saya nggak punya waktu untuk membahas, tapi saya hanya sekedar mengutarakan bahwa Paulus mengatakan ada 3 jenis manusia. Nanti saudara baca di Korintus. Yang pertama adalah yang disebut dengan manusia alamiah, yang nggak mengerti pikiran Allah. Mereka yang belum dilahirkan baru. Yang kedua adalah manusia yang disebut anak-anak rohani, yang hanya minum susu dan tidak mengerti kehendak Allah. Tapi yang ketiga adalah yang disebut sebagai manusia rohani, yaitu mereka yang mengerti pikiran Allah. Dan kita adalah orang-orang yang telah didiami oleh Roh Kudus. Berarti secara de jure Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Amin. Dan roh itu yang memperbaharui hati kita, yang mengakibatkan kita taat kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita perhatikan bahwa secara, ini gimana nih? Bisa dibantu? Ya. Secara de facto, ya, dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18, hiduplah oleh roh, maka apa? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lah ini gimana nih? Ini kan paradoks sekali, ini kan bertentangan ya. Di satu sisi mengatakan Tuhan sudah
memberikan hati kita hati yang taat. Dia telah memperbaharui kita, rohnya sudah ada diam dalam kita. Tapi kok ada perintah, kamu harus hidup dan memberi diri dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti hukum Taurat. Maka kamu tidak akan mengikuti hukum agama. Nah, jadi artinya nanti kita akan lihat ya. Kemudian secara de facto apa lagi? Ya. Di dalam Efesus 5:18, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa Paulus mengilustrasikan orang yang mabuk dengan orang yang penuh roh? Ya. Saya dulu mantan pemabuk berat, sudah sampai tidur di jalanan, muntah-muntah. Jadi aku ngerti orang yang mabuk berat itu kayak apa. Ya. Jadi kalau orang sudah banyak minum, maka kata-katanya sama kelakuannya atau jalannya sudah dikendalikan oleh alkohol. Jadi dia jalan sudah sempoyongan, ya. Ngomong juga sudah belepotan karena sudah dikendalikan oleh yang disebut dengan alkohol, ya. Jadi zaman dulu kami waktu anak muda bilang gini, kalau kamu naksir sama seorang cewek, kamu nggak berani utarakan cinta kepada dia, minumlah sebanyak-banyaknya. Nanti kamu akan berani berkata, aku sebenarnya cinta sama kamu, gitu ya. Saudara, ini direkam nggak sih? Hah? Nah, jadi saudara, Paulus mengilustrasikan orang yang semakin banyak minum roh, tanda petik ya, dipenuhi roh, itu perangainya, perkataannya dan kelakuannya bukan lagi dirinya tapi dikendalikan oleh roh. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi kok ini mundur lagi. Oke. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan berarti untuk mengaktifasi roh itu butuh sinergi antara roh yang telah diberikan bagi kita sama perlunya kita memberi diri dipimpin oleh roh. Amin. Nah, ini yang disebut sebagai sinergi dalam pengertian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana itu? Melalui dua, disiplin rohani dan berdiamnya roh akan membantu orang percaya mentaati hukum Tuhan dan menghasilkan kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Jangan mengabaikan salah satunya. Kalau ada orang hanya menyerahkan kepada roh, saya akan menjadi seperti Kristus karena roh akan membuat saya semakin Kristus. Itu adalah sesuatu yang salah. Tapi di satu sisi mengatakan bahwa hanya kekuatan kita bisa seperti Kristus juga salah. Jadi harus ada sinergi, aktivasi roh di dalam diri kita itu adalah secara de jure dia ada, tapi secara de facto kita harus memberi diri dipimpin oleh roh. Amin. Nah, memberi diri itu artinya apa? Artinya kita memberikan diri kita kepada disiplin-disiplin rohani. Mana yang kita beri makan? Ya. Satu kali ada pemain sirkus turun dari gunung, dia bikin taruhan di alun-alun. Dia bawa 2 ekor anjing. Ya. Yang satu anjing hitam, yang satu anjing putih. Lalu dia katakan, ayo coba pasang taruhan. Kalau saya adu kedua binatang ini, anjing ini, kira-kira siapa yang menang? Anjing putih apa hitam? Lalu saudaraku, ada yang pasang taruhan anjing hitam gitu ya. Tapi ternyata bandarnya yang menang. Yang menang adalah anjing putih. Minggu depannya dia pasang taruhan lagi. Ayo, orang belajar. Kemarin anjing putih yang menang. Pasang taruhan di anjing putih. Ternyata anjing hitam yang menang. Ya. Jadi selalu ganti-gantian ya, kadang-kadang gak gantian gitu. Lalu ada yang penasaran, dia tanya kepada pemain sirkus ini, pemain apa ini namanya yang buat taruhan ini. Dia bilang, apa rahasianya? Kenapa kok ganti-ganti anjing yang menang? Dia bilang, kalau saya mau minggu ini membela atau mau menjadikan anjing putih misalnya menang, saya biarkan seminggu anjing hitam itu lapar. Kenapa? Supaya dia gak ada tenaga. Tapi anjing putih yang saya bikin menang itu akan saya rawat baik-baik supaya dia kekuatan dan waktu diadu dia menang. Ya. Nah saudara, kehidupan kita juga begitu. Tergantung siapa yang kita beri makan. Kalau kita beri makan daging kita, maka daging akan berkuasa. Tetapi ketika kita memberikan diri kita kepada Roh Kudus, maka dia akan menang. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang secara prinsip demikian landasan firman Tuhan. Bisa dibantu? Ya, next. Ya. Nah, saudara,
Ada banyak penegasan Alkitab tentang hidup yang dipimpin oleh Roh itu seperti apa. Tapi saya mau studi bersama-sama dengan saudara sebuah bagian firman Tuhan, yaitu Efesus 5 dan 6 ini ya. Nah, lagi-lagi ini hanyalah salah satu perikop yang menegaskan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang ciri-ciri orang atau ekspresi hidup yang dipimpin oleh Roh itu seperti apa. Ya. Nah, saudara-saudara, tadi kan dalam Efesus pasal 5 dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi biarlah kamu penuh dengan Roh, ya. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang keberapa tadi itu ya? Ayat yang ke-8 ya. Nah, sekarang kita akan berpedoman kepada Efesus pasal 5 ini ya. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini apa ciri-ciri dan ekspresi hidup yang dipimpin Roh. Saudara, yang pertama ke sana ya. Ya. Yang pertama mari kita lihat ayat 19. Loh, kenapa hilang lagi nih? Ya, ayat 19. Efesus 5 ayat 19. Dikatakan demikian, dan tadi ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi kamu harus penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi saudara-saudara, orang yang penuh Roh adalah orang yang mempunyai gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara, kita bisa saja satu kali bosan di dalam menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi secara umum orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan, dia akan mengalami suatu kehidupan Kristen yang suka menyembah Tuhan. Amin. Suka memuji Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus ini adalah kalau orang yang penuh dengan alkohol itu adalah orang-orang yang suka berdendang atau menyanyi tapi dengan nyanyian yang kacau balau. Tapi orang yang penuh Roh adalah orang yang selalu memuji Tuhan, menaikkan mazmur dan bersorak dengan segenap hatinya. Amin. Saudara, saya kadang-kadang memperhatikan di banyak gereja, ya. Saudara, saya sudah berkhotbah di banyak gereja, mulai dari ukuran yang kecil sampai menengah sampai ribuan jemaat. 30 tahun lebih saya berkhotbah di banyak gereja. Kadang-kadang saya kalau masuk kepada sebuah gereja, saya merasakan ada spirit kematian di gereja itu. Bagaimana saya merasakan itu? Ketika saya datang ke gereja itu, saya lihat mereka hanya memperhatikan para singer dan pemuji di depan, dan mereka nggak engage dengan penyembahan itu. Mereka diam saja, dan mereka tidak pernah merasa ditebus oleh Tuhan, sehingga mereka tidak berterima kasih kepada kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi adalah mereka ke gereja tanpa penghayatan, dan mereka nggak mengerti apa arti mengasihi Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi saya juga merasakan di sebuah gereja di mana orang-orang engage dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya, saudara, padahal orang-orang ini, saudaraku, tidak peduli siapa yang nampil di depan sana, tapi dia meluapkan bagaimana penyembahan kepada Tuhan. Ada satu gereja di Bekasi ini yang rutin undang saya khotbah. Sebenarnya saya berjuang keras untuk khotbah di gereja itu. Kenapa? Pendetanya bilang, Pak Gultom, saya mau Pak Gultom banyak khotbah di gereja kita. Ya, saya sebenarnya mau mengatakan aku malas ke gerejamu. Kenapa? Karena setiap kali saya khotbah di gereja itu berat sekali perasaan. Jemaat itu bagaimanapun hebatnya memimpin pujian di depan, jemaat itu nggak engage, diem aja. Bagi pengkhotbah berat sekali loh saudara. Kalau jemaat itu diem aja kan, nggak engage gitu ya. Padahal waktu saya khotbah sudah bikin icebreaker, artinya intermiso, bikin lucu-lucu sedikit supaya mereka bisa cair gitu ya. Kalau saya bilang ada amin saudara-saudara, matanya seperti mau nelan saya begini. Nggak pernah dibilang amin saudaraku ya. Nyanyi juga gini aja saudaraku ya. Wah berat sekali saudara ya. Berat kali seperti itu ya. Nah saudara-saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan adalah orang yang apa? Yang dia tahu bagaimana mengekspresikan syukurnya kepada Tuhan. Ya. Saya nggak ada gambar di sini, tapi saya tiba-tiba ingat. Saya pernah melayani dari Zoom. Ya, 3 tahun yang lalu
Saya waktu masih tinggal di Vancouver di Kanada, saya diminta oleh sebuah yayasan yang melayani penjara-penjara di tanah air ini. Ada penjara Cirebon, ada penjara Karanganyar, ada penjara Nusa Kambangan. Waktu itu kebaktian kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ada seorang Ibu Yani, saya lupa mencantumkan fotonya di sini. Pak Gultom tolong bawa renungan dari Zoom. Nanti kelihatan di di laptop itu penjara-penjara tersebut yang sedang ikut kebaktian itu. Lalu saya layani. Saya kebetulan saya putu-putu saudara-saudaraku orang-orang Kristen yang mengikuti ini ibadah ini. Tapi ada satu ruangan yang hanya 2 orang Kristen dia di situ, yang dia diborgol tangan sama kakinya, ya. Orang tersebut mungkin adalah residivis drug traveler atau seller yang internasional atau teroris, aku nggak tahu. Ikut dalam kebaktian itu, dan ruangan itu adalah disebut dengan ruangan SMS. Apa saudara? SMS itu kepanjangan dari Super Maximum Security Detention Room. Jadi ruangan yang sangat eksklusif. Bahkan teman saya yang boleh dikatakan pernah ke sana, besuk saudaraku, dia harus melewati beberapa X-ray. Bahkan dia harus melucuti tasnya, semua tali pinggangnya, bahkan bajunya, dan dia hanya pakai kolor untuk datang masuk ke situ, saudara. Saking ketatnya, ya. Nah, yang memimpin pujian maju ke depan dulu, ya, ke depan. Jadi waktu saya lihat itu, saudaraku, ya, ada begitu banyak ruangan-ruangan itu, tapi ada orang yang itu udah nggak ada harapan, mungkin itu adalah orang yang tinggal nunggu hukuman mati, ya. Namamu siapa? Jack D, ya, Jack D, ya. Oh, Silaban, ya, Jack Silaban, ya. Nah, saudara-saudara, bayangkan dari salah satu dari 2 orang tadi adalah kamu. Jangan sampai, ya, jangan sampai, ya. Nah, lalu saya Presiden Prabowo datang kepada kamu dan saya declare mengatakan mulai hari ini saya nyatakan dengan diskresi saya sebagai presiden punya wewenang undang-undang, saya mengatakan, Silaban, hari ini saya nyatakan kamu bebas dari ruangan ini. Saya bawa. Nah, saya mau lihat dulu ekspresi kamu gimana kepada saya. Hah? Beneran Pak? Beneran Pak? Gitu ya? Oh, oke. Cuman gitu doang? Terima kasih ya Pak. Luar biasa ya. Nah, ini luar biasa saudara ya. Karena dia sudah tinggal di Super Maximum Security Detention Room, ya. Nah, sekarang gantian, bagaimana ekspresi saya? Kamu Presiden Prabowo di sini. Coba nyatakan kepada saya, Gultom, hari ini saya sebagai presiden menyatakan kamu bebas gitu. Hari ini, ya, oke. Hari ini saya sebagai presiden mendeklar bahwa Pak Gultom sudah bebas. Saya mungkin ekspresinya seperti itu. Kebayang nggak bahwa saudara itu salah satu orang yang di detention room itu, tapi Yesus deklarasikan, it is finished. Amin. Kok bisa-bisanya kamu menyembah dengan sembarangan dan tanpa penghayatan? Udah, kamu turun. Jangan sampai di sana ya kamu ya. Ya. Orang perempuan yang merasa berdosa sama Yesus, membeli 300 dinar buli-buli, menyekat kakinya, dia mengekspresikan penyembahannya kepada Tuhan. Ya. Padahal saudara, di gereja kamu tanpa penghayatan menyanyi memuji Tuhan, tapi di karaoke suaramu paling banter. Mari bersama-sama saya katakan, bukan saya orangnya. 1, 2, 3. Amin. Saya tahu Anda baik semua. Amin. Ya. Coba itu orang-orang yang nyanyi di sekuler itu ya. Saya juga suka nyanyi-nyanyi, bukan nyanyi rohani ya. Seperti nyanyi Ebit Giade dan segala macam ya. Tapi hati-hati juga menyanyi-nyanyi sekarang ini. Kadang-kadang saudara, orang dunia itu menyanyi liriknya itu yang hanya untuk Tuhan Allah. Dan itu mengerikan sekali ya. Hati-hati menyanyi, perhatikan liriknya ya. Ada satu lagunya Ruh Sahanaya, lagunya begini.
Dan saya takut nyanyikan itu, tapi saya nyanyikan sebagai contoh aja. Ya. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini, tak mungkin apa? Melupakanmu. Tiada lain yang kuharap, hanya kau seorang. Lalu Tuhan bilang, pret. Loh kok bisa-bisanya sama pacarnya ngomong begitu ya? Coba ada lagi ini generasi 40 tahun ke atas, generasi 50 tahun ke atas tahu lagunya nih ya. Dulu ngeri, ada lagu yang ngeri juga itu ya. Kalau aku makan ingat kamu, kalau aku mandi ingat kamu, kalau aku beol ingat kamu. Lalu Tuhan bilang, lalu ingat saya kapan? Ingat saya kapan gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus lebih banyak bersuara untuk menyembah Tuhan. Amin. Itu lambang dari orang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Waktu saya ternyata tinggal 10 menit lagi. Oke, lanjut. Nah, saudaraku, yang kedua menurut Efesus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 20. Lanjutan ayat tadi, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang memiliki gaya hidup bersyukur. Amin. Ya. Saudara tahu nggak caranya supaya kita selalu bersyukur? Jangan lihat yang tidak ada padamu. Kalau kamu selalu melihat apa yang tidak ada padamu, kamu punya 1001 alasan untuk bersungut-sungut. Tapi kalau kamu lihat apa yang ada padamu, kamu punya 1001 alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita harus bisa bersyukur karena konten, karena hati kita puas karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya punya teman, saudaraku, hidupnya stres dan susah. Lalu tanya, kenapa? Dia khawatir karena apa? Karena uangnya makin sedikit. Saya bilang, memang berapa rekeningnya? Dia bilang, dia sekarang hanya punya 17 miliar. Padahal kita, di rekening kita cuma 350 ribu. Fine-fine aja tuh. Ya kan? Fine-fine aja itu. Saudara tidak akan pernah bisa tahu kuasa mengucap syukur sampai Anda benar-benar bokek, habis-habisan. Baru saudara tahu ini apa arti mengucap syukur. Anda akan tahu apa arti yang namanya hidup dari satu ke hari dengan iman. Amin. Lanjut. Kemudian Paulus mengatakan bahwa orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang mempunyai hubungan-hubungan yang alkitabiah. Ya. Nah, kalau saudara baca ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33, saya nggak punya waktu untuk membaca ini, itu bicara tentang hubungan suami istri. Ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan begini, mana lebih dulu mengasihi istri atau istri harus taat dulu kepada suami? Apakah istri harus taat dulu baru suami mengasihi istri? Mana duluan? Mereka lupa ayat 21 konteksnya di atas. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau masing-masing pasangan itu saling merendahkan diri maksud saya, dan takut kepada Kristus, maka tidak relevan lagi bertanya siapa yang lebih dulu, istri yang taat lebih dulu apa suami yang mengasihi istri. Kenapa firman Tuhan tidak mengatakan begini, hai suami tunduklah kepada istri, hai istri kasihilah suami. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa kok dikatakan hai suami kasihilah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu? Kenapa? Karena kalau soal tunduk laki-laki itu jempolan. Tapi kalau mengasihi laki-laki itu penuh perjuangan. Oke? Nah, sebaliknya kenapa istri disuruh tunduk? Karena kalau ada istri yang tunduk kepada suami itu mujizat. Ini yang ketawa ada sejarah kayaknya nih. Jadi justru yang sulit itu yang diminta oleh Tuhan. Mencintai orang yang sama itu sulit bagi laki-laki, ya. Bukan karena kebutuhan kita. Jadi saudaraku, jadi istri kalau bisa tunduk sama suami itu mujizat. Suami kalau bisa mengasihi istrinya tanpa pamrih itu adalah juga mujizat. Seperti Kristus mengasihi gerejanya. Dia mati bagi gerejanya. Boro-boro Pak mati bagi gerejanya, uang belanja aja pelit. Katanya orang luar, bukan di sini ya. Haleluya. Ya. Lalu hubungan apa lagi?
Kalau kita baca selanjutnya, hubungan orang tua dan anak-anak juga dipulihkan. Orang yang penuh Roh Kudus juga pasal 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai orang tua, janganlah timbulkan amarah dalam anakmu, ya. Kemudian apa? Hubungan ini bagus banget ini pasal 6 ini ya. Hubungan antara tuan dan bawahan, ya. Jadi hai tuan-tuan, jangan kamu semena-mena kepada bawahanmu, kepada budakmu, ya. Kamu harus melihat mereka dalam takut akan Tuhan. Hai bawahan, jangan mentang-mentang kamu dengan atasanmu sudah satu gereja, kamu satu iman, nggak boleh juga sembarangan. Kamu harus menghormati tuanmu seperti kamu menghormati Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dikatakan oleh Paulus bahwa kalau saudara melihat contoh bagaimana orang yang penuh dengan Roh, bacalah pasal 5 dan pasal 6 kitab Efesus. Amin. Kesimpulan, biasanya kalau kesimpulan langsung bilang puji Tuhan. Ya. Pemain musik bisa maju ke depan. Mana? Apakah sudah terjadi pengangkatan? Oh belum ya? Oke. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau saya katakan adalah bahwa hidup penuh dengan Roh adalah pekerjaan dua pihak. Roh yang sudah ada dalam kita akan memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang kedua adalah apa? Kita harus mengaktifasi Roh dengan memberi diri dipimpin oleh Roh. Amin. Istilah dipimpin oleh Roh adanya minum lebih banyak Roh, tanda petik. Makin kita banyak minum alkohol, makin kita tidak lagi kita yang memimpin percakapan kita dan diri kita. Sama seperti Roh juga. Bagaimana minum Roh itu? Yaitu dengan cara apa? Sekali lagi, disiplin-disiplin rohani, ya. Saudara, tidak ada cara lain untuk kita penuh dengan Roh kecuali kita menjalankan disiplin rohani. Disiplin membaca firman, disiplin berdoa, disiplin pikiran, dan disiplin terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lalu. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada Kristus ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ada banyak di antara kita seringkali lebih memberi makan kepada daging kita ketimbang memberi diri dalam pimpinan Roh. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk memberi diri lebih banyak minum Roh, supaya Roh menguasai perkataan kita, supaya Roh menguasai pikiran kita, dan supaya Roh itu memimpin bagaimana hubungan-hubungan kita satu sama lain, bagaimana penyembahan kita, bagaimana syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya hari ini
pelajaran firman Tuhan jelas bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi setiap kita. Akan menjadi pelajaran penting. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Pimpin kami dengan roh-Mu Tuhan hari demi hari, detik demi detik. Supaya kami tidak mengikuti kedagingan kami karena keduanya saling bertentangan. Kami mau dipimpin oleh roh-Mu karena kami adalah para tebusan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang sudah mengajari kita hari ini. Haleluya, dan jika tidak keberatan boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita ucapkan terima kasih untuk Pak Gultom. Terima kasih Pak. Ya baik, silahkan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Ya baik Bapak Ibu. Sore hari ini izinkan kami bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan kami untuk beribadah? Jika ada boleh mengangkat tangan di tempat duduk, kami ingin berkenalan. Ada? Oke, baik, tidak ada. Bapak Ibu, hari ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan dengan cash maupun nanti secara non tunai atau pakai kris ada di depan. Lalu kemudian info yaitu kita akan mengadakan doa malam yaitu tanggal 20 Juni diadakan sebanyak 2 sesi. Sesi yang pertama jam 7:30 malam. Kemudian sesi yang kedua diadakan jam 10. Bertempat di GBI New Life Community. Dan berikut ini adalah info tentang hal itu. Rutinitas yang kita jalani setiap hari ada kalanya membuat kita bosan. Jiwa kita menginginkan ketenangan. Dan banyak orang demi ketenangan jiwanya sejenak pergi ke tempat yang sepi. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa kita sebagai orang percaya, ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita temukan di hadirat Tuhan. Itu sebabnya GBI New Life Community mengadakan doa bersama pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Diadakan 2 sesi. Yang pertama pukul 19.30 sampai dengan 21.30. Dan sesi yang kedua pukul 22 sampai dengan pukul 24. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk ikut terlibat dalam doa yang diadakan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu info lengkapnya. Jadi Jumat ini kita akan mengadakan doa malam. Kemudian kita akan menyaksikan tentang komunitas kesan yang ada di Gereja GBI New Life Community.
Ya, itu salah satu kegiatan komunitas sel atau yang biasa kami sebut dengan kesan, kesatuan saudara seiman. Jika Bapak Ibu belum tergabung, Bapak Ibu di warta baik yang sudah dicetak maupun yang secara elektronik itu tersedia wilayah yang dekat dengan Bapak Ibu tinggal. Jadi Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor yang sudah tersedia di sana. Baik, kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dapat scan sekarang, kami tunggu beberapa detik. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami dipimpin atau dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan sebentar Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami memberi persembahan kami dan kami percaya persembahan ini akan dikelola oleh hamba-hamba-Mu yang takut akan Engkau. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan baik di dalam hidupku.
diberkati hari ini, amin. Ya, selain Pak Junifrius, kita juga ada tamu, ada Pak Pendeta Iver di depan. Ya, beliau juga sama kayak Pak Junifrius, dosen, dan masa lalunya sama-sama pemabuk mereka ini ya. Nggak kayak saya. Oke, ya puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan kembali dan nanti ada satu couple yang akan BPN sama saya setelah ini ya. Oke, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan lakukan hari ini dalam ibadah ini secara khusus. Terima kasih buat atmosfer hadirat-Mu. Dan terima kasih juga untuk firman yang Kau hayukan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Junifrius Gultom, yang sore ini menegur, membangkitkan kami, dan terlebih membawa hati kami untuk kembali melihat Engkau dalam segala keindahan-Mu, merayakan kasih karunia-Mu, penebusan-Mu yang ajaib buat hidup kami. Dan sebentar kami berpisah dari tempat ini, sekali lagi kami berdoa dan memberkati kehidupan hamba-Mu, Pak Pendeta Junifrius, dalam seluruh kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Engkau pelihara hidup bersama dengan keluarganya. Kemanapun dia pergi, hidupnya memuliakan nama-Mu. Dan akhirnya kami akan kembali ke keluarga kami, melanjutkan fellowship kami bersama dengan keluarga kami. Dan kiranya berkat-Mu tersedia mengalir bagi kami oleh karena anugerah-Mu. Itu sebabnya umat Allah, arahkan hatimu kepada Yesus Kristus Tuhan dan penebus-Mu. Dan terimalah perkataan firman ini sebagai perkataan berkat bagimu dan bagi keluargamu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang menerima perkataan ini sekali lagi katakan, amin, haleluya. NLC, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Di sini bukan tempat orang sempurna, tetapi menjadi rumah bagi mereka yang terus disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia. Bilang sama kanan kiri, ini rumah kita.